Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi saya sudah memberikan pengantar terkait dengan talkshow Bung FK siang hari ini. Dan menarik memang jika dikaitkan dengan isu sertifikasi, dunia kerja, dan sebagainya. Biasanya saya berat sekali kalau berbincang-bincang talkshow itu biasanya kalau politik, pemerintah gitu. Sekarang ini yang ringan-ringan saja lah, gitu kan, soal sertifikasi dan dunia pasar kerja. Dan tentunya ini untuk melihatnya kita coba untuk menghadirkan para praktisi yang memang menggeluti bidang ini. Dan siang hari ini di talkshow Bung FK sudah ada Bung Akbar ini, salah satu praktisi asesor kompetensi ya. Dan kalau di sini terlihat sudah di kantornya, tentunya yang merupakan sehari-harinya bergelut di bidang skill dan juga sertifikasi dan kompetensi. Dan mungkin yang pertama Bung Akbar bisa diperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan sehari-hari, kira-kira apa aja sih sebenarnya terutama di bidang skill dan juga pemahaman dan juga bagaimana apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, keterampilan seperti apa di pasar kerja yang saat ini terutama di era milenial, era digital yang serba terbuka seperti ini kan, dan regulasinya juga seperti apa. Mungkin sebagai pengantar Bung Akbar bisa mendahului, nanti kita coba untuk melihat lebih real lagi di lapangan. Silakan. Baik, terima kasih Bung FK ya atas kesediaan waktunya memberikan saya untuk hari ini. Luar biasa rekan-rekan semuanya, hari ini saya sangat bahagia bisa ketemu Bung FK gitu ya. Ini merupakan salah satu pionir di Sumatera Selatan terkait praktisi hukum juga ya. Alhamdulillah hari ini saya diminta terkait bahasanya mungkin sharing knowledge ya Bung FK ya. Artinya sharing knowledge, rekan-rekan semuanya sekali lagi selamat bergabung. Mungkin rekan-rekan di sini kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin ada yang sudah mengenal, ada yang belum mengenal ya. Baik, rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Akbar Andi Chan. Keseharian adalah salah satu bergelut di bidang K3 atau seri bahasanya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini saya juga merupakan salah satu trainer praktisi sekaligus dalam hal ini alhamdulillah diberi kepercayaan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, terkait untuk menguji rekan-rekan semuanya terkait kompetensi Bung FK. Nah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini sangat menarik ketika kita berbicara tentang sebuah kompetensi. Perlu kita ketahui rekan-rekan semuanya Bung FK bahwasanya di tahun 2035 itu ada satu isu bahwasanya kita ada isu bonus demografi. Betul ya? Artinya di tahun 2035 nanti angkatan kerja itu nanti didominasi oleh anak-anak kaum milenial, bahasanya dengan kelahiran tahun 91 dan teman-teman generasi Z gitu ya, bahasanya sering dikenal dengan anak-anak kelahiran tahun 91 ke atas. Artinya di tahun 2035 nanti itu merupakan sudah isu nasional bahwasanya ada bonus demografi. Tentunya dalam dengan bonus demografi ini tentunya di sini ada peluang sekaligus ada tantangan kita menjadi seorang SDM yang kompeten, betul ya? Bahwasanya apa? Tentunya terutama terkait sertifikasi kompetensi sumber daya manusia. Tentunya di sini pemerintah mencanangkan bahwasanya Indonesia maju, SDM yang kompeten. K3 unggul, Indonesia maju, dan SDM berkompeten. Nah, berbicara tentang kompetensi bahwasanya apapun pekerjaannya, maka diminta adalah sertifikasi kompetensi. Nah, berbicara kompetensi ini adalah
suatu pengakuan skill yang melekat ke individu bahwasanya yang bersangkutan tersebut adalah orang yang benar-benar kompeten dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Katakanlah dia misalkan dia seorang praktisi K3 atau dia menjadi seorang K3, maka ketika keahliannya tersebut dapat diakui, maka dilaksanakan sertifikasi kompetensi. Nah, tentunya ketika kita berbicara tersebut ada landasan hukumnya yang berbicara tersebut. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya Undang-Undang 170 ya. Undang-Undang 170 itu tentang keselamatan kerja. Nah, itu merupakan nawacita bahwasanya K3 ini berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian rekan-rekan semuanya, kita juga mengenal dengan adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, atau teman-teman dari pekerja sering menyebutnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Atau sekarang sudah direvisi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sana nanti berbicara adalah setiap tenaga kerja yang kompeten bahasanya. Lalu Bung FK, rekan-rekan semuanya juga terkandung ada satu peraturan yang namanya Peraturan PP 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini adalah badan yang mengakui secara 3. Yang pertama adalah skill, knowledge, and attitude. Maka dikasihlah sertifikat kompetensi di sana. Maka rekan-rekan semuanya, dalam hal ini tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi dengan adanya isu yang terakhir adalah isu MEA, betul ya Pak ya? MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahwasanya seluruh dari penjuru dunia boleh masuk ke Indonesia asalkan dengan kata-kata berkompetensi, betul ya Pak ya? Maka dalam hal ini pemerintah sudah memberikan ya, salah satu sudah memberikan adanya satu badan untuk melaksanakan pengakuan sertifikasi kompetensi, ya ini melalui Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi tadi. Jelas itu adalah di peraturan PP 23 tahun 2004 tentang BNSP tadi. Nah, tentunya ini juga beraturan tentang Permenaker PP juga, di bawahnya itu ada PP 31 tahun 2006 itu dia berbicara tentang sistem pelatihan kerja nasional. Jadi setiap pelatihan tersebut bahwasanya dia diakui kompetensi itu ada namanya SKKNI. Apa itu SKKNI? Adalah Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional. Dengan adanya SKKNI tersebut, itu untuk mengacu bahwasanya setiap kompetensi pekerjaan tersebut bisa sama dengan adanya standar sistem standarisasi kompetensi kerja nasional atau SKKNI yang sudah tertuang di Permenaker 2 tahun 2016. Berbicara lagi panjang, Bung FK, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat sudut pandang dari lulusan sebuah universitas. Kalau kita lihat, katakanlah kita persempit saja di wilayah Sumatera Selatan, betul ya? Bung FK ya. Bayangkan berapa sih perguruan tinggi, sekolah tinggi yang per semesternya, per 4 bulannya menghasilkan lulusan-lulusan baru. Lalu kenapa hubungannya? Tentunya lulusan-lulusan ini, Bung FK, rekan-rekan semuanya, mereka mau bekerja kan, betul nggak rekan-rekan semuanya? Mayoritas bekerja, sedangkan apalagi zaman COVID ini, lulusan banyak, tetapi
leading sektor pekerjaan, loker pekerjaan itu semakin dipersempit, artinya semakin berkompetensi di sini, semakin berjuang. Nah, sekarang bagaimana perusahaan dan rekan-rekan semuanya sebagai kita men-trigger tersebut untuk membuktikan bahwasannya kita ini kompetensi atau tidak, tentunya ada nilai plus selain kita mengandalkan ijazah. Maka diminta adalah sertifikat BNSP atau sertifikat kompetensi lainnya. Baik itu sertifikat, katakanlah kalau di Kemenaker ada namanya ahli ketiga umum. Berbicara nanti kita berbicara tentang kalau mau bekerja di migas ada namanya operator K3 migas atau pengawas K3 migas. Berbicara lagi dengan adanya berbicara di perusahaan tambang, maka nanti ada sertifikat POP dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk menjamin kita untuk sertifikasi kompetensi bahwasanya tenaga kerja tersebut bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Nah, ini baik, salah satu ya. Di dalam sektor real, bursa kerja, mungkin sepengetahuan Anda dan juga mungkin yang menekuni bidang K3 dan juga skill BNS yang diamanatkan juga oleh BNSP, ini seperti apa kondisi saat ini? Apakah sertifikasi ini sudah menjadi suatu keharusan yang diminta oleh stakeholder penerima pekerja? Nah, jelas Bung FK, kalau kita berbicara real saja, contoh misalkan ketika kita berbicara dilihat di loker gitu ya, di loker atau di JobsDB dan seterusnya atau kalau mau bekerja di misalkan di tambang atau migas ada namanya Petromindo dan seterusnya, maka kualifikasi di sana pasti diminta. Salah satu contoh misalkan kalau dia mau bekerja di ahli K3, bekerja di K3 pasti diminta itu pertama apa, mempunyai sertifikat ahli K3 umum, contoh misalkan, betul ya? Itulah diminta dari perusahaan, jelas yang pasti mereka meminta kualifikasi. Nah, dia untuk yang saya bilang tadi, untuk men-trigger, untuk menyaring rekan-rekan ini tersebut benar-benar qualified atau tidak, salah satunya adalah diminta sertifikat tambahan. Sertifikat apa tambahan? Salah satunya sertifikat kompetensi tadi. Nah, Bung FK, kalau kita berbicara sekarang, teman-teman semuanya, ada namanya Kampus Merdeka. Betul ya? Sekarang dari Kemendikbud menyebutkan ada Kampus Merdeka. Kemudian, saya lupa peraturannya, ada namanya lagi SKPI. Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Di Kemendikbud saya lupa peraturannya berapa, bahwasanya di sana diminta setiap lulusan tersebut sebelum dia memasuki pasar tenaga kerja, dia wajib memiliki sertifikat pendamping. Sertifikat pendamping yang dimaksud dengan peraturan Kemenristek tersebut adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh salah satunya BNSP. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, hal ini selinier yang diminta oleh bursa tenaga kerja, biasanya katakanlah di JobsDB atau di loker dan lain-lainnya, diminta sertifikat pendamping lainnya. Contoh misalkan, kita berbicara misalkan seorang ARD, maka ada di surat keterangan Menaker itu tersebut, maka sekarang ada namanya sertifikasi kompetensi staff, supervisor, dan human resources tersertifikasi BNSP. Nah, itu salah satu contoh bursa-bursa kerja di pasar-pasar ini diminta adalah sertifikat kompetensi tambahan, supaya hal tersebut benar-benar yang kita saring untuk tenaga kerja ini benar-benar qualified. Gitu, Bung FK. Baik, untuk apa namanya, mungkin banyak orang yang bertanya ya terkait dengan sertifikasi. Kira-kira dalam kacamata bursa kerja, sertifikasi ini keuntungannya apa sih sebenarnya yang paling real ketika seseorang itu melamar pekerjaan dengan adanya sertifikasi ini? Oke, yang pertama
keuntungan yang didapatkan adanya sertifikat kompetensi itu, yang pertama, si pelamar pekerja tersebut secara tidak langsung dia memiliki nilai tambah plus dibandingkan pelamar yang lainnya. Yang pelamar lainnya katakanlah dia hanya dapat ijazah, yang pelamar kedua ini dia ada sertifikat pendamping. Pendamping itu apa? Sertifikat kompetensi. Maka tentunya kalau kita berkacamata secara logika saja, Bung FK, antara satu orang yang memiliki kelebihan satu dengan kelebihan lainnya, tentunya yang kita terima adalah salah satu sertifikat tambahan itu ya, betul ya? Nah, keuntungannya adalah yang pertama, secara keahlian, secara kompetensinya, dia sudah diakui. Diakui oleh siapa? Oleh negara. Negara siapa yang mengakuinya? Saya bilang tadi, BNSP. Itu salah satu contoh keuntungan yang didapatkan oleh individunya. Artinya dia mendapatkan sertifikat tambahan sekaligus pengakuan skill. Nah, apa yang didapatkan oleh perusahaan atau bursa kerja ini adalah yang saya bilang tadi, mereka memastikan bahwasanya si pelamar tersebut benar-benar mereka memiliki keahlian secara kompetensi, skill dan attitude yang benar-benar yang mereka harapkan. Maka tak hayalnya rekan-rekan semuanya, Bung FK, bahwasanya contoh teman-teman katakanlah bekerja di konstruksi. Maka selain dia katakanlah sarjana teknik gitu ya diminta ya, maka diminta tuh biasanya sertifikat ahli K3 konstruksi, sertifikat supervisi perancang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi perusahaan sekali lagi dia bisa menilai nih, oh ternyata si bersangkutan ini adalah orang yang benar-benar qualified di bidangnya. Itu merupakan salah satu contoh real saja keuntungan yang didapatkan oleh si baik itu si pelamar pekerjanya tersebut maupun dari perusahaannya tersebut. Itu salah satu contoh real yang dihasilkan oleh orang yang berkompeten. Itu Bung. Baik. Ya, sertifikasi ini kan sekarang jadi salah satu yang seksi juga di bursa kerja. Karena apa? Untuk mendapatkannya juga tidak mudah gitu ya. Ada pelatihan dan sebagainya, dan tidak hanya skill yang dibutuhkan, tetapi juga cost yang harus dikeluarkan gitu kan. Dalam hal sertifikasi ini, kalau berdasarkan pengalaman Anda yang mengelola di bidang sertifikasi kompetensi ini, berapa kisaran yang ingin dikeluarkan oleh mungkin yang ingin mendapatkan sertifikat gitu ya, profesi, sertifikat kompetensi para calon pelamar ataupun calon tenaga kerja. Oke. Untuk mengenai biaya biasanya beragam, Bung Ekar, rekan semuanya. Bahwasanya begini, saya ambil contoh dulu tadi. Ada yang saya bilang tadi di peraturan jelas tadi ya, dengan adanya di PP 23 tahun 2004 tadi tentang BNSP. Ini contoh ya. Nah, di BNSP tersebut BNSP tidak serta-merta mensertifikasi orang. Dia melalui badan yang ditunjuknya, pihak ketiga ditunjuknya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP inilah yang akan mensertifikasi, mengassesmen, menguji calon asesinya bahwasanya si bersangkutan ini berhak atau tidak dinyatakan kompetensi atau tidak. Oke, itu yang berbicara. Kalau berbicara di Kemenaker, ada pihak penyelenggaranya, biasanya adalah PJK3, perusahaan jasa K3. Itu adalah menyelenggarakan terkait sertifikasi. Nah, sertifikasi yang dimaksud Bung FK tadi, rekan-rekan semuanya, untuk biaya, kisaran biaya. Tentunya itu tergantung skema, dia mengambil apa. Contoh, kalau kita ambil secara global saja, misalkan dia mengambil kelasnya, untuk kelas ARD itu ada namanya skema manager Human Resources
kelas manajer gitu ya. Nah itu berkisar kalau misalkan online sekarang ya berkisar asesmen bisa 3 sampai 4 jutaan. Sekarang training kalau untuk offline bisa sekitar 10 jutaan, itu untuk yang tergantung kelas, Bung FK. Contoh kalau misalkan untuk ahli K3 ya berkisar antara 4 untuk yang baru belajar, dan untuk yang sudah bekerja atau yang sudah berpengalaman biasanya sekitar 4 sampai 6 jutaan untuk terkait sertifikasi ahli K3 umum. Bahasanya adalah tergantung skemanya, Bung FK. Banyak sekarang tergantung skemanya. Gitu, Bung FK. Ya, suaranya. Bentar. Ya, bentar. Gimana, Bung FK? Ya, ambil kecasan dulu deh. Ya. Dek, coba deh, casan deh. Oke. Bung FK, suaranya tidak kedengaran. Baik, silakan bagi partisipan yang ingin bertanya, silakan langsung saja di chat di kolom komentar ya, nanti kita bacakan. Di narasumber kedua nanti juga ada HSE Consultant Bung Adi Steven yang juga akan memaparkan terkait dunia skill di lapangan yang memang ini dibutuhkan di bursa kerja. Kembali masih ke Bung Akbar. Bung Akbar, terkait dengan sertifikasi ini, mungkin banyak yang bertanya terkait dengan hal ini ya, terutama bagi yang lulus mahasiswa ataupun SMA, kira-kira kan mau masuk ke bursa kerja. Langkah yang perlu dilakukan bagi para calon tenaga kerja ini seperti apa yang mungkin disarankan lah kepada calon tenaga kerja yang sudah barusan lulus, kan ingin bersaing begitu besar kan, bursa kerja sedikit tapi persaingan begitu besar, PNS juga kuotanya semakin terbatas gitu kan. Ini seperti apa, Bung Akbar, silakan. Ya, baik, Bung FK, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kebetulan ini sering dilontarkan ketika pertemuan-pertemuan dengan para pencari kerja maupun di kelas-kelas di kuliah-kuliah. Jadi apa sih kira-kira yang dibutuhkan kiat-kiatnya bagi teman-teman yang katakanlah baru masuk dunia kerja ini, apa sih supaya mereka bisa bersaing gitu ya di perusahaan. Nah, kami biasanya tentunya yang diminta adalah biasanya teman-teman pastikan mengikuti pelatihan-pelatihan. Baik itu pelatihannya adalah yang bersifat non-sertifikasi maupun pelatihan sifatnya sertifikasi. Ini contoh. Kenapa diikutikan pelatihan? Contoh, ketika mata kuliah tersebut dia tidak dapatkan, maka dia dapatkan di pelatihan. Contoh, misalkan di perusahaan tersebut, biasanya di perusahaan kerja itu diminta contoh, dia mengerti yang pertama adalah sistem manajemen mutu gitu ya, atau dengan ISO 9001. Atau dia mengerti dengan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Dan dia diminta juga mengerti sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, rekan-rekan semuanya di sini, bagi kita pelamar kerja ini, ya tidak salah juga ketika kita banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan ini rekan semuanya sering banyak juga diadakan oleh setiap kementerian gitu ya. Itu yang diminta satu. Yang kedua, bagi pelamar kerja ini supaya dia cepat mendapatkan pekerjaan, yang dibutuhkan adalah keaktifannya. Keaktifan dalam apa ini? Dalam artian, contoh misalkan dia berorganisasi nih. Contoh dia mengikuti BEM gitu ya. Dengan BEM ini kan biasanya ada ini ya. Biasanya setiap perusahaan dia akan memiliki kriteria atau penilaian sendiri ketika anak ini dia aktif berorganisasi. Nah, di aktif organisasi tersebut tentunya dia pasti banyak
pengalaman tambahan. Maka sering apa? Sering ada pelatihan untuk misalkan nih, ada asosiasi apa? Misalkan kemarin ada asosiasi ARAI gitu ya, asosiasi untuk tali menali atau bekerja di ketinggian. Maka biasanya anak-anak yang mapala itu atau anak-anak pencinta alam itu diminta untuk sertifikasi dan pelatihan gratis itu. Dari mana? Dari ARAI. Dia contoh misalkan untuk bekerja di ketinggian. Ternyata Bung FK bahwasanya selama ini hobi mereka memanjat tersebut, ternyata itu adalah pekerjaan yang mahal. Kenapa? Contoh, katakanlah misalkan gedung-gedung. Gedung-gedung itu kan dia kan setiap tahun katakanlah secara berkala dia akan dibersihkan, betul ya? Ya. Nah, dibersihkan tersebut ada orang yang kompeten di sana. Siapa? Adalah orang yang bekerja di ketinggian, gitu ya? Itu yang katakan saya tadi. Nah, menyatakan hal orang tersebut dia memiliki kompetensi atau tidak, yang berwenang melaksanakan pekerjaan tersebut, maka dibutuhkan adalah sertifikat. Nah, itu salah satunya biasanya melalui link-link organisasi. Maka rekan-rekan tidak hayal, tidak menutup kemungkinan pekerjaan ini tersebut butuh juga adalah link atau kita punya wawasan organisasi yang kita punya. Itu satu ya. Tadi, kedua tadi yang saya bilang tadi melalui pelatihan-pelatihan. Nah, yang ketiga, bagi kita para pencari kerja ini biasanya begini, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita ukur dulu kira-kira kita punya kemampuan sejauh mana. Contoh, ya tidak hayal, bukan sekarang dibutuhkan ya katakanlah soft skill kita, contoh misalkan kita memiliki bisa berbahasa Korea, kita bisa bicara bahasa Inggris dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah nilai tawar tersendiri Bung FK rekan-rekan semuanya di tempat kerja. Maka biasanya sekarang diminta dengan adanya sertifikasi kompetensi tersebut, maka ini adalah wujud membuktikan sumber daya manusia kita berkompeten. Maka Bung FK RI 1 menyatakan dari 5 tahun yang belakang dan 5 tahun ke depan ini beliau sangat konsen sekali ya berbicara tentang Indonesia yang berkompeten. Tentu makalah salah satu dibentuknya BNSP ini salah satu dibentuk supaya SDM Indonesia ini benar-benar menjadi sebuah kompeten yang bisa bersaing di panca global. Itu yang ketiga kunci yang dari saya adalah. Yang keempat adalah tentunya ya kita banyak-banyak melamar pekerjaan. Ya tidak hayal tidak bukan juga Pak Akbar. Kami sering nih melamar pekerjaan tapi tidak diterima, betul ya? Kadang-kadang begitu ya Bung FK ya? Ya. Tentunya kalau bahasa Palembangnya semakin banyak kita menajur, maka semakin besar peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan, betul nggak? Kira-kira, Bung FK. Artinya begini juga, artinya ya kita bisa mengukur kemampuan kita juga ya sejauh mana, karena setiap perusahaan dia memiliki kualifikasi tersendiri. Jadi untuk adik-adik, rekan-rekan semuanya sama, saya juga dulu tidak bosan-bosannya ya untuk apa? Untuk melamar pekerjaan, karena semakin banyak kita menajur atau memasukkan lowongan pekerjaan, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, langkah di awal ini bagi adik-adik semuanya, ini zamannya COVID gitu ya. Zaman yang ketika perusahaan juga butuh survive terhadap dia punya keberlangsungan usaha gitu ya. Tidak hanya sekelasnya swasta, sekelasnya perusahaan yang sifatnya BUMN juga kadang-kadang perlu berjuang ini Bung FK. Nah, dalam artian begini juga, bagi adik-adik semuanya, percayalah bahwasanya ketika kita orang yang kompeten, maka bukan lagi dia yang mencari pekerjaan. Justru orang yang akan mencari dia sebagai tenaga ahli. Contoh yang saya bilang tadi, Bung FK.
Bung FK tahu nggak kira-kira teman-teman yang biasa mengelas? Ternyata ketika dia memiliki kompetensi mengelas di bawah air, wah itu dibayarnya berdolar sekarang. Mahal. Dolar. Apalagi kalau punya sertifikasi gitu ya. Dia memiliki sertifikasi kompetensi, ya jelas kalau misalkan PMA, perusahaan-perusahaan PMA dia diminta dong, mana terkait dia punya sertifikasi kompetensi. Saya pernah berbincang-bincang nih di MUBA Musi Banyuasin. Ini soal apa ya, mengelas-ngelas tenaga las yang ada di beberapa perusahaan tambang. Ternyata ngelasnya tidak di Musi Banyuasin, tetapi di Cepu. Alangkah jauhnya. Emangnya di MUBA nggak ada SDM seperti itu gitu ya? Oke. Nah, ini menarik, Bung FK. Jadi begini ceritanya yang saya bilang lagi, ini adalah yang saya bilang tadi, ya. Dulu peraturannya ini adalah ada namanya LSP Cepu. Ya. Mangko bahasa Palembangnya uang dari dari Palembang. Dari Papua sano bae ngembek sertifikatnya ke Cepu. Artinya dulu bukan dulu, dari Kementerian SDM ada namanya LSP Cepu namanya salah satunya. Nah itu diminta setiap lulusan sano itu diakui sertifikasinya. Nah sama sertifikasinya dulu dikeluarkan oleh kementerian, sekarang dengan adanya BNSP maka dikeluarkanlah namanya oleh sertifikat kompetensi BNSP itu. Nah ini sedikit ini Bung FK, sedikit informasi ya, bahwasanya saat ini Kia Mori juga salah satu ditunjuk oleh LSP Cepu untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang berbasis migas dan minerba. Jadi kawan-kawan yang dari Palembang Angat ini tidak perlu juga ke Cepu, akhirnya bisa ke salah satunya bisa ke Kia Mori, sudah ditunjuk sebagai LSP bukan LSP, TUK, tempat uji kompetensi yang terintegrasi dengan LSP Cepu. Jadi tidak usah jauh-jauh sekarang LSP Cepu ISO sudah dilaksanakan di Kia Mori Academy. Kalau rekan-rekan semuanya main ke depan Gardenta kilometer 5 sana, ada tempat makan. Nah tempat makan itu ada namanya Kia Mori Academy. Mudah-mudahan bisa salah satu sharing ya, tempat untuk melaksanakan kompetensi gitu. Baik,